Sebagai seorang suami, jika Anda menginginkan hajat Anda untuk terpenuhi dari istri Anda, pertama adalah harus dilihat apakah istri Anda punya uzur atau tidak. Misalnya dalam keadaan haid nggak bisa melayani Anda, atau mungkin dalam keadaan sakit yang menjadikan sebab tidak bisa melayani Anda, maka seorang suami tidak boleh dalam hal ini memaksa. Hukumnya haram. Tapi kalau sudah terbukti istri bukan dalam keadaan haid dan juga nggak ada uzur yang lain, bukan sakit, maka ini istri itu telah melakukan dosa besar. Dia tidak mau patuh dengan suami nuzuz, tidak wajib diberi nafkah dalam hari ini. Ini pertama, suami dulu lihat. Kadang suami egois. Kemudian bahkan ini peringatan juga kepada para istri. Biarpun seandainya sang istri mungkin karena uzur haid misalnya, atau sakit misalnya, kemudian tidak bisa melayani suami dengan semestinya, tapi dia bisa menyenangkan suami, mohon maaf, dengan apa yang bisa lakukan, mencumbu dan seterusnya, sampai sang suami puas. Yang penting tidak dimasukkan wilayah tersebut karena itu adalah haid. Kalau haid haram, tapi yang penting suami puas, yang penting jangan masuk wilayah tersebut, wilayah belakang, wilayah depan, jangan masuk. Maka bisa senang setelah tuntas, selesai. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia, kadang-kadang seorang wanita tidak berpikir ke sana. Kalau seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, hukumnya adalah haram. Tapi kalau dari tangannya seorang istri, maka tidak. Maka istri harus cerdas dalam hal ini. Jangan kalau sudah datang bulan lalu menjadikan semuanya libur, sementara suaminya mungkin sangat soleh, sehingga di saat melihat sesuatu yang haram di luar, kemudian pengen selesaikan di rumah, tatonya istrinya nggak mau tahu. Dalam keadaan haid pun harus hendaknya diselesaikan yang demikian itu. Apalagi dalam keadaan suci dan tidak ada uzur. Kalau ada seorang istri diajak oleh suaminya ke atas ranjang dalam keadaan tanpa uzur, kemudian ogah-ogahan, lalu sang suami marah, maka dikutuk oleh malaikat semalam suntuk. Ini adalah satu hadis yang paling indah bagi wanita. Tapi justru kalau kita amati, kenapa ada hadis semacam ini? Nabi mengingatkan, coba saja. Tidak seorang perempuan diajak oleh suaminya ila firasyi, ke atas ranjangnya, fa'abat, kemudian wanita tersebut ogah-ogahan, fabata ghadbana, kemudian semalam itu sang suami nginap dalam keadaan marah, nah, la'anathul malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan mengutuk sampai pagi. Ini kalau orang faham kemesraan, ini adalah hadis yang paling indah untuk wanita. Kenapa? Wanita suruh ngapain di situ? Bukan suruh nyangkul, bukan suruh naik gunung, suruh ke atas kasur, melakukan sesuatu yang paling indah dalam hidupnya, melayani suami, lah keogah-ogahan. Cuman kalau kita amati dari hadis ini, memang mohon maaf ini kepada wanita semuanya, ini adalah banyak kaum pria yang mengadu seperti Anda ini. Seorang istri kalau sudah suaminya menginginkan, itu ada aja alasan, nidurin anak, nutup jendela, ngangetin nasi, macem-macem, nggak segera, sehingga sampai suami akhirnya muncul kegelisahan. Apalagi sampai seperti yang ditanyakan tadi, sebulan sekali pun tidak, innalillah. Anda ini wanita, kalau punya uzur sampaikan kepada suami Anda, biar dia memaklumi. Kalau tidak membicarakan uzurnya, ya wajar kalau marah. Ini adalah nasihat untuk wanita juga, wanita dan pria, suami istri. Kemudian apakah boleh menikah dengan di saat semacam itu? Tentunya opsi pertama tidak harus menikah, ada tidak harus apa? Cerai. Tidak harus bercerai. Karena apa? Mungkin dia memang tidak bisa melayani Anda, tapi dia masih memerlukan nafkah dari Anda. Anda bicara baik-baik dong. Anda bicara baik-baik. Karena bicara baik-baik tanpa harus Anda cerai, tapi Anda terpenuhi. Kan ada jalan dalam agama Islam. Misalnya mengambil wanita lain untuk dinikahi. Sebab mencerai ini adalah bukan hal yang baik. Karena mungkin saja dia menerima itu semua, karena mungkin dia tidak bisa melayani. Mungkin seorang wanita dia tidak bisa melayani. Seperti itu. Jadi jangan langsung dicerai, naudzubillah ya, karena mungkin ada anak di bawahnya. Bicara baik-baik. Cuman kalau dia bisa diajak bicara, kalau tidak ada bicara, Anda punya kebutuhan pribadi yang nggak pakai bicara karena kehalalan, ini masalahnya.
Kalau tidak dengan penyaluran yang benar, masuk wilayah haram. Masuk wilayah haram. Intinya jangan berbuat zalim kepada istri juga. Memaksa di saat mereka ada uzur, atau tiba-tiba mencerai tanpa alasan yang jelas. Kalau mencerai belum diskusi dulu. Ada yang menyampaikan. Bahkan mungkin kalau istri Anda mendengar suara ini juga berubah setelah ini. Karena cekatan melayani suami dan sebagainya. Banyak wanita di saat suaminya sudah mulai tidak senang, tidak cinta, akhirnya mulai berubah, baru sadar. Atau suaminya, mohon maaf, melakukan keharaman dengan wanita lain, baru sadar. Ini adalah keterlambatan semuanya itu. Wanita semuanya harus cekatan. Kami menangkap dari hadis Nabi itu adalah peringatan keindahan sebetulnya. Jangan kalah dengan, mohon maaf, Anda wanita muslimah, mukminah. Jangan kalah dengan wanita yang menjual diri. Wanita yang menjual diri hanya mengharapkan rupiah ratusan ribu dia. Dia akan melayani laki-laki yang datang kepadanya kapanpun, dan dia harus berperan mesra padahal dia tidak ada cinta sama sekali. Bahkan mungkin jijik dengan yang datang karena dia mengharapkan rupiah. Ini wanita yang kenal Allah, rindu kepada Allah untuk melayani suami dengan berperan mesra. Kenapa nggak bisa? Biarpun dalam keadaan dia tidak nyaman. Masa kalah dengan, mohon maaf, wanita yang menjual diri? Ini kami ingatkan semuanya. Suruh berpikir. Wanita yang menjual diri, siapapun yang datang dilayani, dan dia berpura mesra. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wanita-wanita yang suka menjual diri, semoga setelah itu menjadi mulia di hadapan Allah. Kita tidak merendahkan, tapi kita mencontohkan ada orang-orang semacam ini. Lihat, mereka yang datang siapapun, bau wangi, bau kotor, tua, muda, mau penyakit, gak urusan, yang penting dapat duit. Ini dengan suaminya yang bapak dari anak-anaknya, kenapa ogah-ogahan? Sengaja kami perpanjang ini, banyak problem-problem halnya semacam ini. Hal-hal yang semacam ini. Semoga Allah menjaga keindahan dalam rumah Anda, rumah tangga, semuanya yang menyaksikan acara ini bahagia, suami istri yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Indah di dunia dan indah di akhirat. Jadi jangan gampang mencerai, tidak mudah. Kalau memang nanti ternyata Anda tidak mampu, dia diajak diskusi juga nggak bisa, nggak ada perubahan, maka Anda boleh melangkah mencari halal yang lain, tapi mencerai jangan dulu. Jangan gampang mencerai. Karena mungkin dia masih memerlukan nafkah dari Anda, perlindungan status dari Anda, dan seterusnya. Ini saja, wallahu a'lam. Kemudian suami pulang, istri menghindar dengan berpakaian yang nggak mengenakan lah. Aromanya dia pakai minyak kayu putih supaya suami nggak ada hasrat lah lihat ini kan. Jadi anak rasa termasuk kewajiban istri adalah melayani suaminya. Kalau bicara apakah itu jadi dosa besar atau dosa kecil, tergantung kondisi suami. Kalau suaminya marah karena anti menolak, itu anti dilaknat sampai subuh. Tapi kalau suami memaklumi kondisi anti, selesai, nggak ada masalah. Karena posisinya rumah tangga ini dibangun di atas saling memahami, saling memaklumi. Ya, kalau istri capek, lelah, berpikirlah pahala yang didapatkan ketika dia melayani suaminya. Yang pertama, dengan harapan suami terhindar dari kemaksiatan. Apalagi kalau suami ini habis, ya mungkin dia di luar rumah melihat sesuatu yang membangkitkan hasratnya, seharusnya istri malah lebih welcome dengan suaminya untuk menyelamatkan suaminya. Kemudian berpikir pahala, bahwa saya di situ ada pahala sodakoh buat istrinya, buat suaminya juga, sehingga perasaan capek dan lelah itu jamaah semoga hilang ketika anti berharap pahala jemaah. Barakallahu fikum.